Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 27 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya, untuk kita bisa mengetahui pergerakan indeks dolar untuk satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart, dan setelah saya tarik garis ya menggunakan trend line di mana ada batas atas dan batas bawah dan membentuk sebuah channel ya. Pas di titik, Anda bisa perhatikan ya, setiap titik di level tertinggi ya dari trendline ini, khususnya juga di indeks dolar, di area ini terjadi penurunan, dan sebelumnya di area ini juga terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat pergerakannya terlihat akan bergerak ya, yaitu menguji kuat area EMA 50 kalau kita perbesar di titik poin utama di situ ya, dari pergerakan terakhir untuk indeks dolar. Nah, saat ini itu sudah berada hampir ya mendekati EMA 50, maka menurut saya, pandangan saya secara struktur ya, dari sudut pandang saya terlihat pergerakan indeks dolar ini menguji kuat area EMA 50. Ini akan bergerak selama 1 sampai 3 minggu ke depan. Nanti kita lihat pergerakannya tiap minggunya. Tapi tentunya dari beberapa minggu ke belakang, setelah terjadinya pembentukan bearish engulfing ya dan bearish pin bar di area trend line, di sini memberikan dorongan seller yang cukup kuat hingga membentuk impulsif bearish ya, dan bergerak menguji wilayah support terdekat saat ini. Dan tentunya untuk pergerakan di minggu depan ya, menurut saya akan berlanjut turun. Karena saya melihatnya ya dari posisi candle terakhir, sebelumnya kan ada perlawanan nih dari buyer ya, membentuk bullish pin bar. Memang memiliki memiliki kemampuan di mana pergerakan itu berhasil mendorong ya, ini berhasil mendorong membentuk high baru atau high weekly. Sebelumnya adalah di resisten di 107.274, tapi dia memberikan data di sini menunjukkan potensi high yang lebih tinggi di minggu kemarin, yaitu 107.993. Artinya memang posisi kenaikan ya di titik high tertinggi minggu kemarin ini memberikan arti koreksi ya, jadi bullish untuk koreksi. Nah, tentunya setelah menyentuh area atau pembentukan high weekly ya di area sini, setelah pembentukan bearish pin bar, ini kan ada bearish pin bar nih, bearish impulsif ya, ini terjadi koreksi hingga menyentuh 107.993, membentuk high baru, dan posisinya dia tidak mampu mempertahankan atau mampu bergerak lebih tinggi, tapi dia untuk indeks dolar itu sendiri terjadi pelemahan berlanjut hingga close di bawah daripada pembukaan yang terjadi di minggu sebelumnya bullish pin bar ini. Artinya di sini ada penurunan yang cukup signifikan, memakan daripada body candle warna hijau dan membentuk bearish engulfing, yaitu ditutup di 106.062 dan memiliki area low weekly yang terjadi yaitu di 105.633, itu menjadi low weekly-nya. Dan tentunya menurut saya dengan adanya konfirmasi ada bearish engulfing di tengah-tengah tren seperti ini, saya melihatnya ada potensi penurunan berlanjut ya untuk minggu depan. Tapi tentunya posisinya akan, yang kita cari adalah titik koreksinya ya, titik koreksi yang pastinya ada koreksi. Tidak mungkin pergerakan itu langsung turun membentuk candle, itu jarang terjadi. Yang pastinya akan ada koreksi dulu. Nah, untuk mengetahui target koreksinya sampai berapa, oke, saya menggunakan Fibonacci retracement ya dari titik tertingginya di sini, oke, di 107.993 ya, sampai dengan titik terendahnya di sini yaitu di kisaran 105.633. Nah, ini saya samakan dulu datanya. Oke, yaitu di 107.995 ya, 93, ini sudah 93,
Terus kemudian yang kedua 535 ya. Oke. Bentar, ini yang bawah sampai sini 633. Nah, udah pas. Oke, maka saya menemukan di sini area koreksi yang pertama akan menguji 106.160, kemudian di 38,2% yaitu 534 sampai dengan area 50%. Dan tentunya yang saya ambil di sini ya, yang pertama untuk saat ini ya akan menguji kuat biasanya terjadi area 50%. Maka 50% ini saya tandain untuk menjadi target minggu depan untuk kenaikannya minimal sampai dengan area ini. Kita lihat nanti ya. Ini saya tandain targetnya. Kita sudah menemukan target daripada pergerakan indeks dolar ketika terjadi penguatan sampai area 106 sampai dengan 107. Tapi tentunya harus melewati beberapa level yang sudah kita gambarkan. Oke. Sekarang kita berlanjut di time frame daily karena kita udah lihat ya kondisi indeks dolar untuk minggu depan kecenderungannya adalah terjadi penurunan berlanjut. Dan di time frame daily ya, di sini terlihat posisinya memang di 3 hari ke belakang ya. Pasca penurunan daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri, posisinya kalau kita lihat ini sudah ada pembentukan long legs doji ya, ada perlawanan pada buyer meskipun pergerakan di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, ini kondisinya. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan ya dengan kondisi seperti ini, adanya penutupan di candle warna hijau dan pergerakan low sebelumnya ini juga semakin meninggi ya. Low-nya ini kan membentuk lower low, oke, dan ini high-nya yang terbreakout ya, membentuk high baru ya di hari Jumat kemarin, dan low-nya tidak berhasil break juga di wilayah low weekly ya di sini yang menjadikan titik terendahnya di minggu kemarin. Artinya besar kemungkinan nanti hari Senin dan beberapa hari ke depan akan menguji, yaitu wilayah terdekat saat ini adalah 23,6%, 106.190 sampai dengan 38,2%. Kita lihat dulu sampai dengan area tersebut. Apakah nanti ada potensi pembalikan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yang tentunya kita sudah memiliki target area 50% sampai dengan 61,8%. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam kalau posisi target turun ya, kalau teman-teman memperhatikan di sini saya memiliki target turunnya itu di area sebentar. Oke, ini ya di area 104.274 ya di sini. Ini area 61,8% ya. Ini akan menjadi target di minggu ini ya, semoga aja bisa terjadi. Tapi yang perlu kita perhatikan sebelumnya ada area support yaitu 104.624 ya, berkisaran di wilayah tersebut untuk target penurunan minggu ini ya dari indeks dolar itu sendiri. Oke. Dan tentunya kita di sini ya melihat posisi di time frame 4 jam sebentar. Ini saya hapus dulu. Ini coret-coretannya saya hapus dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan target yang 50% sampai 61,8%, saya menemukan di sini ada area order block di time frame 4 jam. Jadi kemungkinan besar memang akan menuju ke wilayah ini. Dan tentunya yang harus kita pastikan lagi adalah posisi saat ini ya itu sudah berada di area di bawah ya, di bawah area 23,6%. Nah, di bawah area tersebut. Oke, ini kondisinya sudah terjadi dorongan buyer yang cukup signifikan ya, sempat terjadi breakout dari area level psikologi yang kita gambarkan ya, area support dan resisten di sini. Ini areanya ada sedikit perubahan, ada close, dan di sini saya akan tanda ini menjadi support resisten ya. Resisten become support, sempat terjadi seperti itu, dan ini saat ini menjadi area resisten terdekat daripada harga running. Oke, di area 106.076. Dan sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 1 jam. Untuk pergerakan indeks dolar saat ini menurut gambaran saya sebentar. Ya, kalau kita lihat dari pergerakannya ya,
Ini sudah terjadi breakout ya, tapi memang kecenderungannya false break ya, atau retest ya. Retest ya, ini kan ada bearish pin bar, impulsif bearish, tapi dia tertahan ya dan close di atas EMA 50. Besar kemungkinan menurut saya hari Senin akan menguji sekali lagi wilayah high yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di kisaran, ini high-nya ya, di kisaran 106.428. Ini menjadi uji tes ya, area resisten yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Oke, ini kondisinya ya, dan langsung aja kita buatkan skenarionya. Tapi sebelumnya itu saya akan membahas sedikit news ya yang akan rilis minggu depan. Poin-poinnya apa aja, data yang akan rilis ini sangat penting sekali ya, pasti akan berhubungan dengan pergerakan indeks dolar dan tentunya lawan daripada indeks dolar itu sendiri, baik itu XAUUSD, Euro USD, GBP USD, Aussie USD. Oke, sekarang kita lihat langsung di kalender ekonomi. Saya menggunakan website daripada forexfactory.com. Oke, ini adalah data ekonomi yang akan rilis minggu depan. Ya, kalau kita lihat hari Senin tanggal 28 November tidak ada rilis berita apapun. Maka kalau saya lihat posisi ini pastinya akan kembali lagi ke secara teknikal ya. Artinya apakah mempengaruhi nantinya dengan kondisi data yang sudah ada ya, khususnya di hari Rabu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini full ya, banyak terjadi high impact yang nantinya akan merubah kondisi pergerakan baik naik ataupun turun. Yang pertama, hari Senin tidak ada news, maka netral ya, pergerakannya akan kembali ke teknikal. Dan kemudian di tanggal 29 November hari Selasa, di sini ada dua yang akan rilis. Yang pertama middle impact ya, ini jam hari Selasa jam 12 malam ya. Ini FOMC member Bull Speak. Ini ada anggota FOMC aja yang Bullard Speak ya, yang Bullard Speak yang akan berbicara di beberapa anggota. Dan kemudian ada CB Consumer Confidence, ini pukul 10 malam. Oke, hari Selasa jam 10 malam. Datanya di sini dari data sebelumnya itu 102,5. Forecastnya adalah 100,0% dan posisinya ada penurunan. Jika mana CB Consumer Confidence di sini actualnya sesuai dengan forecast ya, di sini nih ya, sesuai dengan forecast maka menurut saya akan terjadi pelemahan ya pada indeks dolar. Nah, tapi kalau hasil aktualnya di atas forecast maka akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Karena data yang terkumpul saat ini sementara ada penurunan, jadi diprediksi bahwasanya CB Consumer Confidence di hari Selasa ya pukul 10 malam di sini terjadi penurunan pada indeks dolar. Oke. Kita akan berlanjut di hari Rabu ya. Tanggal 30 November di sini ada 3 high impact dan di jamnya beda-beda, dan kemudian yang terakhir jam 10 itu ada pending home sales dan JOLTS job opening. Oke, pending home sales sendiri adalah middle impact ya. Yang pertama yang akan saya bahas di sini pukul 20.15 ya. High impact untuk ADP non-farm employment change, dan di sini menurut saya dari data sebelumnya adalah 239.000, diprediksikan juga turun menjadi 200.000. Artinya dari penurunan ini ya, kalau kita lihat prediksinya ini akan berdampak kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan jika mana hasil aktualnya adalah sebesar 200.000. Tapi kalau hasilnya di atas 200.000 maka akan menjadikan penguatan pada indeks dolar. Kalau kita lihat data sebelumnya tanggal 2 November ya 2022 memang ada kenaikan ya, meskipun data sebelumnya adalah 192 ya. Di sini diprediksikan kan turun, ternyata naiknya cukup signifikan sebesar 239.000 untuk ADP non-farm employment change. Bisa juga semua berubah ya sesuai dengan aktualnya, karena di bulan kemarin ada diprediksikan turun tapi hasilnya sangat signifikan sekali naik 239.000. Begitu juga dengan
hari Rabu besok ya tanggal 30 November ADP non-farm employment change ini diprediksikan turun. Tapi nanti kalau hasil aktualnya sesuai dengan seperti bulan kemarin naiknya tajam ya bisa di atas daripada 239.000 ya kondisi indeks dolar akan terjadi kenaikan. Cuman data yang terkumpul diprediksikan turun ya menjadi 200.000 maka berdampak pada indeks dolar terjadi penurunan. Kemudian disusul pukul 20.30 di sini ada prelim GDP ya per kuartal. Ini sangat penting sekali ya GDP Amerika ini juga mengukur kondisi ekonomi yang saat ini ya terjadi di Amerika. Untuk GDP sebelumnya ya yaitu 2,6% datanya ya 2,6% dan ada prediksi naik menjadi 2,8%. Memang terlihat pertumbuhan ekonomi Amerika sampai dengan saat ini masih kondisinya bagus ya, masih kondisinya bagus. Jadi ini perlu diperhatikan karena pasti ada hubungannya dengan The Fed ya dalam menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa? Kalau ekonomi Amerika GDP-nya bagus ya, berarti kesimpulannya dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga 75 basis point di beberapa bulan ke belakang itu pengaruhnya tidak mempengaruhi kondisi ekonomi Amerika. Harusnya dengan adanya kenaikan suku bunga pasti akan terjadi kondisi ekonomi yang kurang bagus gitu loh. Karena kan pengaruhnya ada beberapa kondisi yang dimana masyarakat itu kan kalau suku bunga dinaikkan kan uang di masyarakat itu kan ditarik semua ke bank ya istilahnya gitu. Banyak orang naruh duit ke bank untuk mendapatkan bunga yang besar dengan adanya kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point. Dan ini pasti mempengaruhi beberapa sektor, nah, terutama seperti pembelian rumah, pembelian mobil baru dan lain sebagainya. Ini pasti akan mempengaruhi. Dan orang yang sudah melakukan kredit ya rumah sebelumnya pasti merasa terbebani. Nah ini juga akan memperlihatkan ya GDP-nya Amerika ini bagus enggak nih untuk rilis besok tanggal 30 November. Kalau memang nanti sesuai dengan prediksinya forecastnya 2,8% berarti ada pertumbuhan meskipun sebesar 0,2% ya, ada kenaikan 0,2% untuk GDP Amerika. Tapi kalau ternyata datanya di bawah 2,8% ya berarti tidak ada pertumbuhan, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi untuk saat ini diprediksikan pukul 20.30 untuk prelim GDP Amerika per kuartal ada kenaikan 2,8% ya dari data sebelumnya 2,6%, berarti diprediksi indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, itu hari Rabu ya untuk prelim GDP Amerika. Kemudian berlanjut pukul 10 malam akan rilis JOLTS Job Opening ya. Di sini datanya kita lihat sebelumnya adalah 172.000 ya. 172.000 ya. Dan kemudian diprediksikan ini 10.36 ya. 10.36 ribu ya. Posisinya ada penurunan untuk JOLTS Job Opening jika mana datanya ini turun sesuai dengan prediksi maka indeks dolar akan melemah. Tapi kalau di atasnya daripada prediksinya ya, forecastnya, maka indeks dolar akan menguat. Tapi saat ini diprediksikan turun, maka dari dua informasi ini kuat mendorong indeks dolar terjadi penurunan dari ADP non-farm employment change dan JOLTS Job Opening tidak mendukung indeks dolar menguat karena datanya turun ya prediksinya. Tapi hati-hati, GDP sekali lagi ini pengaruhnya sangat besar. Bisa juga kalau kondisinya GDP-nya bagus dan dua informasi berita itu jelek, akan berpengaruh tinggal keputusan The Fed seperti apa untuk ditangkap oleh sentimen pasar. Gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang berlanjut di pending home sales ya. Ini ada kenaikan ya. Pending home sales sendiri data sebelumnya adalah minus 10,2%, ada kenaikan pertumbuhan minus 5,0%. Artinya pending home sales diprediksikan naik ya. Jika mana pending home sales naik, maka indeks dolar akan menguat. Tapi kalau pending home sales turun, indeks dolar akan ikut turun. Dan prediksinya saat ini terjadi kenaikan. Jadi pukul 10 ada perlawanan ya, JOLTS melemahkan indeks dolar, pending home sales bisa menguatkan indeks dolar. Tapi pending home sales ini middle impact ya, pengaruhnya tidak terlalu besar seperti high impact. Gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang kita berlanjut di tanggal 1 Desember ya.
nih tanggal 1 Desember untuk hari Kamis. Di sini tentunya Kamis dini hari akan rilis 1.30 ya. Pukul 1.30 dini hari ini High Impact Fetcher Powell Speak. Oke. Ini sangat penting ya, karena dia persiapan untuk rencananya nanti bulan Desember tanggal 15 tentunya akan rencananya adalah menaikkan tingkat suku bunga baik itu 75 atau 50 basis point. Tapi kalau dengan hasil FOMC meeting minutes kemarin kan dipredisikan akan diturunkan menjadi 50 basis point dengan asumsi takut tidak ada kestabilan di kondisi ekonomi jika mana suku bunga terus dinaikkan. Kenapa bisa diturunkan ke 50 basis point? Mereka melihat kondisi daripada inflasi di Amerika itu sudah turun menjadi 7,7%. Dari data sebelumnya dari 8,1% turun menjadi 7,7%. Artinya sudah mendekati batas 50% ya penurunan dari tingkat tertinggi inflasi sebelumnya adalah 9,1%. Meskipun ya Powell sendiri mentargetkan inflasi bisa turun hingga 2% sampai dengan tahun 2023. Nah, ini kondisi PR daripada FOMC sendiri atau The Fed. Dan di sini Fetcher Powell Speak akan menyampaikan apakah lebih hawkish atau dovish. Kalau obrolan terakhir sih memang dovish ya, makanya melemahkan daripada indeks dolar. Kalau secara teknikal kan Anda tadi sudah lihat kondisinya terjadi penurunan. Makanya di sini ada tulisan usual effect ya, more hawkish than expected it's good for currency ya. Dan posisinya kalau keputusannya lebih hawkish memang akan mendukung indeks dolar akan menguat. Intinya di situ ya. Karena kalau suku bunga tetap dinaikkan sebesar 75 basis point ya indeks dolar masih dalam kondisi strong akan menguat. Tapi kalau keputusannya lebih dovish, rencana ternyata The Fed atau si Powell sendiri tidak agresif seperti bulan-bulan sebelumnya, maka sentimen pasar akan melihat kondisi terjadinya penurunan ya tingkat suku bunga dari 75 menjadi 50 basis point. Tinggal kita lihat nanti efeknya yang terjadi, apakah penurunan 50 basis point ini akan mempengaruhi kuat di pasar ya, baik indeks dolar ataupun lawannya daripada indeks dolar itu sendiri. Ya tentunya akan sangat berpengaruh ya, meskipun diturunkan di 50 basis point, nantinya di indeks dolar akan terjadi penurunan dan kemudian di mata uang yang lainnya ataupun XAU USD akan terjadi penguatan. Ini perlu kita lihat ya hasil speak daripada Powell sendiri ya di pukul 1.30 dini hari Kamis. Oke. Sekarang kita berlanjut di berita berikutnya hari Kamis ya. Di pukul 20.30 di sini High Impact ada Core PCE Price Index. Ini juga ada penurunan dari 0,5% turun menjadi 0,3% data yang terkumpul. Maka jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah. Tapi kalau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan menguat. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan untuk Core PCE Price Index ini sendiri, data yang terkumpul adalah turun 0,3%. Jadi diprediksikan akan terjadi penurunan. Oke. Sekarang kita berlanjut lagi di berita berikutnya, unemployment claim di sini. Unemployment claim ada penurunan nih, bagus nih. Karena data sebelumnya ada kenaikan ya, 240.000 nih. Diprediksikan data yang terkumpul turun 234.000. Artinya ekonomi Amerika prediksinya akan membaik ya. Data unemployment claim-nya menurun. Nah, ini pengaruhnya indeks dolar akan terjadi penguatan untuk unemployment claim itu sendiri. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Dan terakhir pukul 10 malam ya 22.00 ada ISM Manufacturing PMI. Data sebelumnya 50,2%, diprediksikan turun menjadi 49,8%. Artinya jika mana actualnya nanti sesuai dengan forecast, diprediksikan indeks dolar akan melemah. Tapi kalau hasilnya di atas forecast, diprediksikan indeks dolar akan menguat pukul 10 malam.
Dan kalau kondisinya ini diprediksikan sih turun ya dari 50,2% menjadi 49,8%. Maka diprediksikan penutupan berita terakhir jam 10 memprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, kemudian yang ditunggu-tunggu ya di sini hari Jumat tanggal 2 Desember ada 3 penting ya, salah satunya NFP ya, ini yang akan memberikan dampak cukup besar ya, biasanya efeknya sampai dengan 1 bulan pergerakan ya. Yang pertama ada efek early earning, di mana datanya ada penurunan 0,4% menjadi 0,3%. Jadi kalau efek early earning ini ternyata posisinya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah. Dan tentunya akan kita lihat di data sebelumnya ya. Karena kalau dia sebelumnya ada kenaikan dari 0,3 menjadi 0,4, ini diprediksikan ada penurunan kembali lagi ke 0,3%. Maka ada prediksi indeks dolar akan melemah ketika melihat data efek early earning. Oke. Kemudian berlanjut di non-farm employment change atau NFP. Di sini NFP-nya turun 261.000 menjadi 200.000. Hati-hati posisinya. Data sebelumnya ada naik ya di atas forecast, tapi diprediksikan minggu ini terjadi penurunan, maka indeks dolar akan terjadi penurunan jika mana actualnya sesuai dengan forecast. Oke, bahaya nih ya, Jumat ini kelihatannya indeks dolar didukung pergerakannya adalah turun ya, ini dari data yang ada. Dan kembali lagi unemployment rate ya, unemployment rate sama hasilnya, tidak ada perubahan, prediksinya netral, maka pengaruhnya adalah dua berita itu menunjukkan potensi indeks dolar terjadi pelemahan. Oke, maka prediksi hari Jumat dengan data yang ada, efek early earning dan non-farm employment change, kondisi indeks dolar terjadi pelemahan. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di analisa teknikal indeks dolar itu sendiri. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas ya mengenai indeks dolar dari news yang akan rilis 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Menurut saya kesimpulannya dengan adanya hari Jumat terjadi penurunan, besar kemungkinan menurut saya, sudut pandang saya, hari Senin ini akan menguji dulu ya, yaitu wilayah 106, menguji wilayah ini yang menjadi high-nya. Ini dulu yang pertama. Maka kalau posisi ini terjadi pergerakan yang close di atas daripada 106, besar kemungkinan targetnya akan bergerak menuju 38,2% sampai dengan area order block atau area 50%. Kuat area ke sana baru posisinya akan terjadi penurunan. Karena kalau saya lihat dan perhatikan, setelah pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri di beberapa hari atau minggu ke belakang ini kan terjadi kenaikan nih ya, swingnya kan minor trendnya kan naik, kemudian dia impulsif bearish. Nah ini bergerak korektif ya, atau koreksi atau gelombang koreksi yang menurut saya, sudut pandang saya, ini bisa bergerak menunjukkan potensi kenaikan lagi. Artinya masih sifatnya adalah bullish untuk koreksi ya. Karena kita lihat tadi di hari Jumat itu sudah ada prediksi bahwasanya indeks dolar akan melemah. Makanya nanti kita lihat hari Kamisnya ya. Kalau Kamisnya itu sudah memberikan konfirmasi jelas bahwasanya indeks dolar akan melemah, maka saya pastikan hari Jumat akan terjadi pelemahan. Tapi kalau hari Kamisnya memberikan informasinya indeks dolar akan terjadi penguatan, hati-hati. Biasanya Jumat bisa terjadi perubahan tidak sesuai dengan berita yang akan rilis. Intinya di situ ya. Dan ini posisinya terakhir menurut saya, gambaran saya untuk indeks dolar saat ini ya, yang lebih tepatnya akan menguji sekali lagi wilayah level psikologi terdekatnya, yaitu 106.076 yang akan saya prediksikan akan menguji kuat wilayah area 106 ini. Dan kemungkinan besar akan berlanjut hingga menuju area 50%. Oke, gambarannya seperti ini, baru dia akan turun. Sampai situ dulu. Dan yang tentunya yang perlu kita perhatikan juga posisinya, kalau ternyata dia kembali lagi gagal nih ceritanya ya, gagal break di atas level psikologi atau 23,6%, menurut saya gambaran saya akan terjadi penurunan dan menguji kuat wilayah low level psikologi atau low weekly ya, yang akan menuju wilayah support berikutnya yaitu 105. Ini tahapannya seperti ini. Dan yang perlu kita perhatikan dengan adanya posisi pergerakan seperti ini adalah area
posisi level terdekatnya ya, yaitu area level psikologi di atas atau 23,6%. Artinya kalau ini didorong lagi oleh bullish engulfing dan bullish impulsif, karena saya mendapatkan potensi ini ada perubahan candle bearish ya, ini merah, kemudian ada long legs doji dan impulsif bullish, ini yang mendorong kekuatan bullishnya lebih besar. Jadi kesimpulannya, saya masih melihatnya posisi untuk hari Senin ataupun Selasa nantinya untuk indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, akan terjadi penguatan dan menguji kuat wilayah 106.478. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dolar ya selama 1 minggu serta hari Senin. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.